Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Ya, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu dengan materi kita yang baru ya, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Nah, jadi di sini Bapak jelaskan dulu ya, sebelum kita masuk ke persamaan linear satu variabel, di aljabar kita sudah mengenal ya, sudah mengenal apa itu koefisien, sudah mengenal apa itu variabel, dan sudah mengenal apa itu konstanta. Nah, di persamaan linear satu variabel, variabel ya, nah ya, di sini kita akan mengenal kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Ya, kalimat tertutup itu adalah pernyataan ya. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang masih berbentuk variabel. Ya, akan kita pahami di sini bagaimana kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalau kalimat tertutup dalam pernyataan itu dia pernyataannya benar atau salah ya. Sedangkan kalimat terbuka kita belum tahu dia benar atau salah ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, di sini standar kompetensinya adalah tetap masih dalam bentuk memahami bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena ini berkaitan ya. Bentuk aljabar itu sangat berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan. Jadi sama-sama masih ada variabel di sana. Kompetensi dasar kita mengenali bentuk aljabar dan unsur-unsurnya, melakukan operasi pada bentuk aljabar, menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Ya, akan kita selesaikan ya, sama seperti menyelesaikan aljabar. Hanya saja di sini dipisahkan oleh persamaan. Persamaan itu artinya tanda sama dengan, pertidaksamaan itu ya seperti yang Bapak sampaikan waktu kita dibilang bulat ya. Ada kata lebih kecil, lebih besar ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, nanti akan lebih jelasnya ketika ada contoh soalnya. Jadi, apa sih tujuan kita mempelajari persamaan linear satu variabel ya? Di sini kamu dapat mengenali ya bentuk ya kalimatnya tadi, kalimat terbuka dan pernyataan kalimat tertutupnya. Nah, jadi persamaan linear satu variabel dalam bentuk variabelnya itu juga bisa kita kenali di sini. Dapat menentukan bentuk ekuivalen ya, ekuivalen dari persamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas bisa kita tambah, bisa kita kurang, bisa kita kali, dan bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Dapat menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, jadi ini nanti bisa kita tentukan semuanya gitu. Nah, jadi ini akan kita pahami secara bersama-sama ya. Dapat mengubah masalah ke dalam model matematika. Jadi ada soal cerita ya yang bentuknya yang harus kita ubah ke dalam model matematika yang masih berbentuk variabel. Nah, nanti akan kita pahami lebih lanjutnya. Dapat menyelesaikan model matematika suatu masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Jadi model matematika itu kita selesaikan sehingga nanti ketemu kalimat tertutup tadi, yaitu pernyataan benar dan pernyataan salah. Nah, itu akan kita temukan. Oke, definisi yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel adalah pernyataan kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, ini kalau pernyataan itu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dia bernilai benar atau salah. Misalkan, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 adalah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Artinya sudah diketahui bahwa Pak Presiden yang ke-7 kita adalah Pak Insinyur Joko Widodo. Nah, kalau dia kalimat terbuka, ya kalimat yang masih belum diketahui kebenarannya. Misalkan Indonesia terletak di benua X. Nah, jadi kalau kita ganti ya kata X di sana, kita ganti adalah Asia, maka itu menjadi kalimat yang pernyataan benar. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau dia kalimat pernyataan, dia sudah diketahui benar atau salahnya. Kalau kalimat terbuka masih dalam bentuk variabel. Artinya belum diketahui apakah dia benar atau salah. Nah, jadi ini harus diingat. Apa itu variabel? Nah, variabel di aljabar kita sudah pelajari bahwa suatu lambang ya pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh siapa? Oleh sembarang anggota himpunan yang telah kita tentukan. Nah, misalkan contohnya Bapak berikan di sini 6 dikurang X sama dengan 1. Artinya X anggota bilangan bulat. Ya artinya berapa X yang kita ganti sehingga menghasilkan 1. Nah, berarti X di sini disebut variabel. Ini sudah jelas ya, di aljabar sudah sangat jelas Bapak beritahu bahwa mana yang disebut dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh berikutnya misalkan 2Y ditambah 4 sama dengan 10. Berarti Y di sini adalah sebuah variabel yang harus kita ganti menjadi satu bilangan sehingga kita menemukan hasilnya nanti 10. Berarti Y di sini disebut
variabel. Nah, misalkan kalau kita selesaikan, ya nak ya, model matematika yang tadi Bapak berikan, ya, bisa kita selesaikan seperti ini, misalkan. Nah, jadi 6 dikurang X tadi, Bapak buat di atas ya, 6 dikurang X sama dengan 1. Nah, berarti di sini, X ini berarti bilangan bulat, ya. Berapakah nilai X yang kita ganti sehingga sama dengan 1 di sini? Nah, berarti 6 dikurang 5 ya, berarti sama dengan 1. Jadi nilai X sama dengan 5. Nah, misalkan di 2Y tambah 4, ini juga sama. 2Y tambah 4 sama dengan 10. Nah, berapakah nilai Y supaya menghasilkan 10, ya kan? Nah, berarti di sini kita ganti, apakah Y-nya kita ganti 1, 2, atau 3. Nah, berarti di sini 2 dikali 3 ditambah 4. Berarti 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi nilai Y sama dengan 3. Nah, ini dia nilai Y yang sama dengan 3. Sangat jelas ya. Jadi inilah disebut dengan kalimat terbuka ya, kalimat yang masih dalam bentuk variabel. Ini masih memuat variabel. Ini harus diingat ya, kalimat terbuka. Oke, kita lanjutkan. Oke. Definisi yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel ya, yaitu adalah konstanta. Konstanta itu apa? Nah, di sini Bapak sudah menjelaskan di aljabar bahwa nilai tetap atau tertentu yang terdapat pada kalimat terbuka. Contoh ya, 6 dikurang X sama dengan 1. X anggota bilangan bulat. Berarti konstantanya yang tidak memiliki variabel di sini. Sebentar. Nah, berarti konstanta itu adalah 6 ya, ini konstanta. 6 dan 1. Konstanta ya, artinya dia tidak memuat variabel. Nah, sedangkan yang di bawah ini konstanta juga 4 dan 10. Nah, jadi dia tidak memuat variabel. Nah, inilah disebut dengan konstanta. Jelas ya? Jadi sudah memahami dengan baik apa itu konstanta. Kesamaan adalah pernyataan yang memuat siapa? Memuat hubungan sama dengan. Itu artinya persamaan, makanya disebut persamaan linear satu variabel karena kita memuat ada kata sama dengan di sini. Ya, ini kata sama dengan. Nah, contohnya 6 tambah 7 sama dengan 13. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Ini disebut dengan persamaan ya. Nah, karena ada kata sama dengan. Nah, dilambangkan dengan kata sama dengan. Inilah disebut dengan persamaan. Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kalimat pernyataan bernilai benar, misalkan tadi ya, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. 5 kali 2 kemudian dikurang 3 sama dengan 7 ya. Karena di sini 5 kali 2 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kalimat pernyataan bernilai salah yaitu pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Ini salah ya. 6 dikali 2 per 3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Jadi kalimat pernyataan bernilai benar itu sudah langsung kita tahu jawabannya, dan kalimat pernyataan bernilai salah itu juga kita langsung tahu pernyataannya ya. Jadi ini harus dipahami kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke. Kalimat terbuka, nah, dia masih dalam bentuk X, pokoknya dalam bentuk variabel lah A sampai Z. Kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Nah, jadi kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, tapi kalau kita ganti X ini, ya, X ini jadi Jakarta. Nah, misalkan X sama dengan Jakarta, maka ini sudah menjadi pernyataan ya. Ini pernyataan benar. Nah, karena kita udah ganti X itu menjadi Jakarta gitu. Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi, ini masih kalimat terbuka ya. Nah, kalau kita ganti X-nya, baru berubah lagi menjadi pernyataan benar atau salah. 2 ditambah A sama dengan 8. Berarti 2 ditambah A apakah sama dengan 8? Nah, kalau kita ganti A-nya, berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ini menjadi pernyataan benar. Nah, tapi kalau ini masih kalimat terbuka ya. X tambah 4 sama dengan 10, kalimat terbuka.
2 dikurang M sama dengan 1. Ini juga kalimat terbuka. Nah, kalau kita ganti ya, 2 dikurang M sama dengan 1. Nah, Y adalah bilang prima yang lebih dari 4. Nah, ini juga masih kalimat terbuka. Z tambah 5 sama dengan 9, kalimat terbuka. 4 tambah B lebih besar dari 10, kalimat terbuka. 2A dikurang 4 lebih kecil dari 31, kalimat terbuka. Nah, jadi kalimat terbuka itu masih dalam bentuk ya, dalam bentuk variabel. Nah ya, masih dalam bentuk variabel. Itulah kalimat terbuka. Ya, bisa ya dipahami? Oke. Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh kalimat terbuka berikut. Nah, berarti mana sih kalimat-kalimat yang bentuknya persamaan linear satu variabel? Artinya kalimat yang memiliki variabel X sampai Z lah ya, yang harus kita pahami di sini. Misal kita lihat dulu yang A ya, yang A kita perhatikan. Yang A ini ya kalimat terbuka ya, masih dalam bentuk variabel. Yang B juga, yang C ini kalimat terbuka juga, yang D apakah ini persamaan linear satu variabel? Kalau ini ya, ini nanti kamu dapatkan ya, di kelas 8 ya. Di kelas 8 ini berkaitan berarti ini dengan persamaan linear dua variabel. Jadi persamaan linear dua variabel ini nanti di kelas 8. M sama dengan 8, ini juga masih kalimat terbuka. 2P sama dengan 10. Negatif 3Y dikurang 3 sama dengan 4Y tambah 8, ini masih kalimat terbuka. 13 dikurang 2M kurang sama lebih kecil sama dengan 9M, masih kalimat terbuka. X kuadrat. Kalau ini nanti ya, yang ini akan kamu temukan di persamaan kuadrat ya. Ini persamaan kuadrat. Ini di mana dapatkan? Ini di kelas 9. Kelas 9. Nah, jadi semuanya berkaitan. Jadi mulai dari persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, dan persamaan kuadrat. Nah, jadi ketiga ini sangat harus kamu pahami ya. Karena ini berkaitan materi esensial yang akan terus kamu dapatkan. Di SMA pun nanti masih didapatkan. Nah, jadi ini harus diingat. Kalimat-kalimat terbuka di atas memiliki variabel ya. Kedua sisinya dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan berarti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, ya, lebih besar sama dengan. Nah, bentuk A yang ini tadi A, C, F, G, H merupakan persamaan linear satu variabel. Jadi dia bentuknya harus satu huruf di sana. Misalkan kalau dia X, X aja di sana. Y, B, A sampai Z. Nah, jadi dia nggak boleh dua, nggak boleh seperti ini. Misalkan 2X tambah Y. Nah, kalau ini sudah persamaan linear dua variabel ya. Nah, karena di sini ada X, ada Y. Nah, jadi dia hanya harus 2A. Nah, misalkan seperti ini. 3B, 4C, 5D. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Jadi dia membentuk hanya satu variabel saja. Ya, membentuk satu huruf saja. Sedangkan bentuk E, ini tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ini adalah dua variabel ya. Sedangkan bentuk C itu adalah persamaan kuadrat. Bentuk B, D, dan I itu merupakan pertidaksamaan. Nah, jadi nanti kita belajar persamaan dulu, baru nanti kita belajar pertidaksamaannya. Hanya tanda yang berbeda, ya seperti tadi sama dengan, sedangkan yang pertidaksamaan itu ada 4 tanda. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ya, sangat jelas. Oke, kita lanjut. Contoh 4.3. Tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Ya, kita tuliskan ya. Jumlah suatu bilangan n. Berarti di sini jumlah suatu bilangan n. N ini disebut dengan variabel ya, yang bentuk hurufnya selalu variabel. Dan 7 di sini ya. 7 di sini ini adalah konstanta ya, konstanta. Nah, jumlah suatu bilangan n dan 7 sama dengan 15. Nah, berarti di sini kita jadikan model matematikanya. Ada kata jumlah di sini yang menjadi yang harus kita pahami ya, ada kata jumlah. Nah, menjadi petunjuk kita. Berarti di sini n ditambah 7 sama dengan 15. Itulah model matematikanya. Selisih bilangan y dan 7 adalah 3. Nah, berarti y di sini adalah
variabel. Nah, sedangkan 7 ya, 7 adalah konstanta. Kalau 3 ini apa? Ini juga konstanta. Ya, karena dia tidak memuat variabel gitu. Dia berdiri sendiri. Nah, berarti di sini kata selisih itu menjadi petunjuk kita. Y dikurang 7 sama dengan 3. Nah, ya. Gampang ya. Jadi kalimat matematika yang harus kita jadikan ke modelnya ya. Modelnya itu dalam bentuk pernyataan persamaan tadi atau pertidaksamaannya nanti. Hasil kali bilangan G, berarti G ini adalah variabel ya. Nah, dengan 5, berarti hasil kali G dengan 5 harus sama dengan 30. Nah, berarti di sini berarti 5 dikali G sama dengan 30 atau 5G ya. 5G sama dengan 30. Nah, bisa seperti ini. Kalau cari G-nya, nah, misalkan cari G, berapa sih nilai G supaya 30? Berarti G ini harus bilangan bulat ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Yang mana hasilnya 30? Apakah 5 kali 1 30, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, 5 kali 5 atau 5 kali 6? Nah, itu bisa kalian tentukan ya. Berarti di sini 5 dikali 6. Nah, berarti G-nya kalau kita ganti menjadi angka adalah 6. Gampang ya? Nah, jadi seperti itulah cara menentukan model matematikanya gitu. Sangat sederhana. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Misalkan persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan ya, dihubungkan dengan siapa? Dihubungkan oleh tanda sama dengan ya. Dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, jadi dia hanya berpangkat 1 ya. Namanya juga satu variabel. Bentuknya AX tambah B sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu? Nah, karena A di sini adalah koefisien ya. Koefisien itu harus 1 ya. Jadi nggak boleh sama dengan 0. Jadi koefisiennya harus 1. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Penyelesaian persamaan linear satu variabel diperoleh dengan cara substitusi, artinya menggantikan nilai variabel ya dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Nah, tadi kan sudah kita coba ya. Penyelesaian persamaan pada umumnya ditentukan semesta pembicaraan. Nah, bilangan asli, nah, tadi kan udah Bapak jelaskan bilangan asli bisa, bilangan caca, bilangan bulat, ini sama seperti kita belajar di bilangan bulat ya, mengenal bilangan. Di SD juga sudah belajar, di SMP kemarin di materi kita awal Bapak sudah jelaskan bilangan bulat. Nah, bilangan rasional, nah, ya itu juga. Nah, jadi semua ini sudah kita pelajari mengenai bilangan-bilangan. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Persamaan linear satu variabel. Nah, ada persamaan yang ekuivalen. Gimana sih persamaan yang ekuivalen, Pak? Berarti di sini ada kata sama dia, namanya ekuivalen. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda seperti ini ya, nah. Nah, sifat-sifat yang berlaku dalam suatu persamaan. Yang pertama, jika kedua ruas pada persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan yang ekuivalen. Jika kedua ruas pada persamaan dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama, maka diperoleh persamaan yang ekuivalen. Nah, penyelesaian persamaan linear satu variabel bentuk pecahan ya, ini akan nanti kita bahas. Ya, cara penyelesaiannya hampir sama dengan operasi bentuk pecahan aljabar. Agar tidak memuat pecahan, dikalikan kedua ruas dengan KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian selesaikan persamaan linear satu variabel tersebut ya. Nah, nanti akan kita bahas. Oke. Berikutnya kita masuk ke penerapannya ya. Bagaimana cara menerapkan persamaan linear satu variabel tersebut? Ini dia dengan satu variabel. Oke. Persamaan linear dengan satu variabel adalah kalimat terbuka yang memuat variabel berpangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Misalkan X tambah 5 sama dengan 8. Ingat sifatnya tadi kedua ruas ya harus kita selesaikan ya. Kedua ruas.
kedua ruas harus kita kurang dengan konstanta. Kenapa dikurang? Karena di sini ada kata penjumlahan ya. Kalau ada jumlah berarti lawannya harus kurang. Berarti di sini kalau kita selesaikan X ditambah 5 dikurang 5. Nah, berarti lawannya positif ini, berarti negatif 5. Sebelah kanan kedua ruas ya, berarti di sini juga 8 dikurang 5. Nah, berarti ini kita habis sisa X ya, karena 0. X 8 dikurang 5, 3. Nah, seperti ini. Bisa ya, kedua ruas harus kita kurang dengan konstantanya ya. Nah, konstanta yang ini. Berikutnya ya. Sebentar. Oke. Berikutnya Y dikurang 1 sama dengan 7. Nah, ini juga sama. Bagaimana caranya? Sama juga ya, nah, berarti kalau sini negatif 1, berarti kedua ruas harus kita tambah 1. Ya, karena negatif, berarti Y dikurang 1 ditambah 1 harus lawannya. Berarti 7 juga harus ditambah 1. Ini habis, berarti Y sama dengan 8. Nah, A tambah 5 sama dengan 12. Nah, karena di sini adalah positif 5, berarti lawannya harus negatif. Berarti A tambah 5 dikurang 5 sama dengan 12 dikurang 5. Ini habis, berarti A sama dengan 7. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa diselesaikan semuanya. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya. Oke, B dikurang 4 sama dengan 9. Nah, kalau seperti ini juga sama ya. Di sini kedua ruas berarti harus kita tambah 4. Berarti B dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 4. Berarti habis ya, sisa B. Berarti B sama dengan 13. Nah, jadi seperti itu ya penyelesaiannya. B sama dengan 13. Berikutnya ya. Oke, persamaan yang ekuivalen ya. Gimana sih persamaan yang ekuivalen? Dua persamaan ekuivalen adalah dua persamaan yang memiliki penyelesaian yang sama ya, penyelesaian yang sama. Notasinya dinyatakan dengan lambang seperti ini kan sudah jelas. Nah, untuk mendapatkan persamaan yang ekuivalen dapat dilakukan dengan cara ya. Nah, dengan cara yang pertama, menambahkan atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Ini tadi ya. Contoh, nah, tadi kan X dikurang 5 sama dengan 8, tadi sudah kita buat, berarti karena di sini negatif 5, berarti harus pasangannya positif. Nah, makanya di positif kedua ruas. Jelas ya? Nah, berarti sama dengan 13. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 13. Jadi himpunan penyelesaian itu harus melalui kurung kurawal seperti ini ya, nah, 13. Jadi dibuat kurung kurawal ya penyelesaiannya. Bisa untuk ini? Oke. Berikutnya ya. Yang B, 2X tambah 3 sama dengan X tambah 7. Ini bagaimana? Nah, berarti yang pertama harus kita selesaikan adalah ini tadi ya, kedua ruas harus kita selesaikan karena di sini positif ya, berarti kita harus lawannya negatif 3. Nah, makanya sama-sama 2X ditambah 3 dikurang 3, X tambah 7 dikurang 3. Nah, berarti kalau kita teruskan, nah, berarti 2X di sini sama dengan X tambah 4. Nah, jadi sama-sama sekarang kita selesaikan ya, sama-sama X-nya yang kita selesaikan. Nah, makanya 2X dikurang X sama dengan X dikurang X tambah 4. Nah, sehingga kita menemukan X-nya sama dengan 4. Nah, jadi cara seperti ini bisa juga cara yang Bapak berikan di sini ya. Nanti kamu tinggal pilih. Misalkan 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 7. Jadi semua variabel kita pindahkan ke sebelah kiri, konstanta kita pindahkan sebelah kanan. Oke, berarti 2X, berarti ini positif pindah jadi negatif.
Berarti sisa di sini adalah 7. 3 pindah positif berarti dikurang 3. Nah, 2x dikurang 1x, maka ini x. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Oke, bisa caranya seperti ini, bisa dengan cara seperti ini. Oke, berikutnya jadi himpunannya adalah 4 ya. Mengalihkan atau membagikan kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi anak-anakku yang tadi sudah Bapak sampaikan, semoga apa yang sudah Bapak jelaskan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Dikenali bahwa kalimat terbuka tadi ya, kalimat terbuka itu kalimat yang masih memiliki variabel. Kalau kalimat tertutup atau pernyataan benar atau salah, dia sudah bernilai benar dan bernilai salah di sana ya. Jadi itu yang harus kalian pahami. Oke, semoga materi yang Bapak jelaskan ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa memberikan manfaat untuk kalian mengenal persamaan linear satu variabel. Ya, minggu depan kita akan masuk ke perkalian dan pembagian untuk bilangan persamaan linear satu variabel. Oke, thank you. Thank you anak-anakku. Terima kasih. Selamat pagi, salam matematika.